Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Lagu pujian tadi sungguh itu juga adalah gambaran hati kami pada siang hari ini, Tuhan. Kami rindu bisa menjadi alat-Mu, kami rindu bisa menjadi bencana-Mu, Tuhan. Pakai kami, arahkan kami selalu di dalam kehendak dan rencana-Mu saja, Tuhan. Semua yang kami punya, semua yang kami miliki, bahkan nafas kehidupan kami, juga semua berasal daripada-Mu, dan Kau punya rencana dalam kehidupan kami, supaya kami bisa berbuah, supaya kami bisa memuliakan nama-Mu melalui apa yang akan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang belum hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Kami berdoa biar mereka juga bisa bersama-sama dengan kami, mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan pada siang hari ini. Roh Kudus, jamah setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini, supaya mereka bisa memahami, bisa mengerti, dan khususnya mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Beracaralah sebebas-bebasnya, jamah setiap hati kami ya Roh Kudus. Engkau tidak terbatas dalam ruang dan waktu, dan Engkau bisa membuat kami memahami dan bisa menjadikan firman-Mu pada siang hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap belajar, semua yang siap diubahkan oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Ya, ini teman-teman, terima kasih banyak udah diundang lagi oleh Pak Welko, suatu kehormatan, kebanggaan. Udah lama ya, sejauh udah kangen bisa datang ke sana, ke Batu Tulis, mungkin udah setahun lebih ya. Kita dalam kondisi seperti ini, buat saya pribadi, saya juga udah setahun ini nggak ke Jakarta, bahkan nggak ke Jakarta loh setahun ini, tepat bulan Maret ini. Besok baru ada training offline. Jadi saya besok baru mulai ke Jakarta lagi setelah hampir 1 tahun. Jadi kita udah nggak ketemu kurang lebih 1 tahun ya, teman-teman semuanya. Bersyukur bisa diundang lagi di sini, dan bersyukur saya dipercaya lagi oleh Pak Welko untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan. Selalu menjadi suatu kebanggaan, menjadi bentuk pelayanan saya kepada Tuhan kalau saya dipercaya untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Oke, teman-teman, sebelum saya mulai atau sebelum saya share screen, mungkin saya akan ngomong dulu beberapa hal. Topik kita hari ini memang kita akan bicara banyak tentang panggilan hidup, ya, tentang panggilan hidup. Mungkin beberapa dari teman-teman, sebagian atau mungkin banyak dari teman-teman juga udah nggak peduli lagi, mungkin udah nggak mikirin lagi tentang panggilan hidup. Udahlah, gue hidupnya begini-begini aja lah, bodo amat lah sama panggilan-panggilan hidup. Mungkin udah ada yang sampai antipati begitu. Tapi mungkin juga ada di antara teman-teman yang justru sedang mencari, sebetulnya panggilan hidup saya itu apa sih? Dan panggilan hidup yang saya mau bahas pada siang hari ini adalah panggilan hidup yang sifatnya khusus atau spesifik. Artinya panggilan hidup itu ngomongin tentang saya itu berprofesi sebagai apa sih nantinya? Atau kalau teman-teman masih mau pikir tentang jurusan saya itu apa sih? Nah, itu panggilan hidup yang saya maksud pada tema kita pada siang hari ini ya. Karena kan panggilan hidup juga ada panggilan hidup yang secara umum. Kalau panggilan hidup yang secara umum ya kita dipanggil untuk terima Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi umatnya, itu kan panggilan yang secara umum. Itu ada di firman Tuhan kan, barang siapa yang percaya dan terima Tuhan Yesus akan diselamatkan. Tapi firman Tuhan kan nggak ada yang spesifik ngomongin, Andi, kamu harus jadi trainer. Alvin, kamu harus jadi dokter. Misalkan Yusuf, kamu harus jadi web designer, dari orang IT. Itu kan di Alkitab kan nggak ada ya. Kita kan nggak menemukan ayat itu. Nah, itu yang mesti kita temukan masing-masing di antara kita sendiri. Tapi saya juga mau bilang gini teman-teman, kebingungan yang teman-teman alami itu, ya kalau sekarang masih belum tahu panggilan hidupnya apa, tujuan hidupnya apa, itu satu hal yang sangat wajar. Karena memang ini memang pertanyaan yang sulit. Saya yakin nggak semua orang bisa menjawab ini di seluruh dunia. Bahkan udah orang-orang yang sudah umurnya udah lanjut pun kalau ditanya panggilan hidup kamu apa, tujuan hidup kamu apa, belum tentu mereka juga bisa menjawabnya. Tapi saya mau bilang begini juga teman-teman, kalau teman-teman belum tahu jawabannya apa, kalau teman-teman belum tahu panggilan hidupnya apa, dengerin baik-baik. Bukan berarti panggilan hidup itu nggak ada buat teman-teman. Bukan berarti panggilan hidup itu nggak Tuhan siapkan. Justru kalau kita masih hidup sampai sekarang, atau kita diciptakan di dunia ini oleh Tuhan, itu tandanya, itu buktinya kalau Tuhan itu punya panggilan hidup buat diri kita. Itu tandanya, karena kita masih bernafas dan kita diciptakan di muka bumi ini. Kalau kita nggak punya suatu tugas dari Tuhan, pasti kita nggak akan diciptakan. Nah, karena kita punya tugas dari Tuhan itulah, makanya kita diciptakan. Ya, makanya judul khotbah saya pada hari ini, judulnya adalah, kalau saya boleh share sekarang, judulnya itu adalah ditetapkan dan dipanggil. Karena kita semua oleh Tuhan sudah ditetapkan, dan nanti ada fase dalam kehidupan kita akan dipanggil oleh Tuhan untuk kita memenuhi panggilan kita, hidup kita apa, tujuan hidup kita apa. Ya kan, karena kita pasti diciptakan dengan suatu tujuan oleh Tuhan. Nggak ada satupun yang hadir di muka bumi ini yang nggak diciptakan berdasarkan tujuan dari Tuhan. Nah, tapi menemukan tujuannya itu loh, menemukan panggilan hidupnya itu loh, gimana itu caranya?
ya kan? Apalagi yang spesifik. Saya itu dilahirkan jadi apa sih sebetulnya? Itu kan salah satu pertanyaan kehidupan yang perlu kita jawab. Oke, itu yang akan kita bahas. Makanya saya mau teman-teman siap-siap, karena ini betul-betul nanti kalau teman-teman bisa mendapatkan ini, saya berdoa biar teman-teman justru dari sini teman-teman tahu panggilan hidupnya apa. Yang spesifik ya, sekali lagi maksud saya. Mungkin bisa disiapkan catatan, note-nya dan segala macam. Oke, saya akan mulai dulu dengan ini. Ada beberapa titik penting dalam kehidupan kita. Ya, ada beberapa titik penting yang saya gambarkan begini. Jadi ada beberapa titik penting. Titik penting yang pertama, kalau saya boleh coret sebentar, ini yang pertama, namanya itu adalah titik ditetapkan. Kita semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, ini titiknya pertama itu, ditetapkan. Jadi kita semua sudah ditetapkan oleh Tuhan bahkan sebelum kita lahir. Jadi kita sudah dibentuk oleh Tuhan sebelum kita dilahirkan. Itu yang saya sebut namanya titik kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau saya boleh baca ayatnya, ayatnya diambil dari Mazmur 113 ayat yang ke-16. Mazmur 113 ayat yang ke-16. Ini titik pertama ya. Titik ini beberapa titik yang penting dalam kehidupan kita. Ini titik yang pertama. Saya bacakan buat teman-teman. Ini dari Mazmurnya Daud. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi bahkan sebelum kita lahir pun, bahkan sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, itu Tuhan sudah menetapkan kita. Sudah menetapkan, bahkan dalam kitabnya sudah ditentukan, tertulis Andi ini nanti lahir kapan, saya ciptakan kapan, dan dia nanti punya tugas panggilan hidupnya sebagai apa. Gitu ya. Pak Roberto sudah ditetapkan lahirnya kapan, nanti dia harus menjadi profesinya apa. Jadi sudah ada, sudah tertulis semuanya di dalam kehidupan. Kapan ini terjadi? Kapan Tuhan menetapkan ini? Nggak ada yang tahu. Karena ini kita aja belum lahir kan. Jadi kapan Tuhan menetapkan kita, itu hanya rahasianya Tuhan. Nggak tahu. Apakah dari awal, dari sejak dunia ini bahkan diciptakan, Tuhan sudah bikin, firman Tuhan nggak bilang. Pokoknya kita sudah ditetapkan. Nah, hanya Tuhan aja yang tahu. Itu titik yang pertama. Titik yang kedua itu titik kita dilahirkan. Ya kan? Nah, kalau ini kita semua tahu, ya kan teman-teman, kalau saya tanya, kapan lahirnya? Ya pasti teman-teman bisa menjawab, saya lahir misalnya 3 April tahun 80, 10 November tahun 2002 misalnya. Kalau ini semua kita tahu, titik dilahirkan. Tapi ada satu titik lagi yang tidak kalah penting, yaitu titik namanya titik kita dipanggil. Oke, teman-teman dapatkan ini dulu ya. Jadi ada 3 titik penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, titik waktu kita ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, titik kita dilahirkan. Yang ketiga, titik kita dipanggil. Nah, ada beberapa motivator yang bilang begini, karena motivator itu mungkin juga bukan anak Tuhan atau dia juga nggak tahu Alkitab. Dia bilang begini, ada 2 tanggal penting buat kita sebagai manusia. Tanggal yang pertama itu adalah tanggal kita dilahirkan. Tanggal yang kedua itu adalah tanggal kita mengetahui tujuan hidup kita. Oh, dia bilang begitu. Jadi ada 2 tanggal penting sebetulnya buat hidup kita ini. Satu, tanggal kita lahir. Yang kedua itu tanggal waktu kita tahu, oh, saya harus jadi ini di muka bumi ini. Oh, saya harus jadi dokter. Oh, saya harus jadi trainer. Oh, saya harus jadi guru. Oh, saya harus jadi hamba Tuhan. Nah, itu tanggal kedua yang penting dalam kehidupan kita. Oke? Nah, sekarang kita akan bedah. Saya akan fokus kepada apa yang dimaksud dengan dilahirkan dan apa yang dimaksud dengan yang dipanggil. Nah, apa sih maksudnya dipanggil ini? Dipanggil ini ya artinya, ya itu tadi ya, Tuhan itu memberitahu kepada kita tujuan hidup kita apa. Atau Tuhan mulai memanggil kita. Bagaimana cara Tuhan memanggil kita? Ya sebetulnya macam-macam. Cara-cara Tuhan itu macam-macam. Memanggilnya itu dengan cara apa? Kalau teman-teman perhatikan ya, kalau Musa kan dipanggil sama Tuhan dengan cara Tuhannya itu bicara kepada Musa secara langsung melalui semak-semak yang terbakar. Itu cara Musa dipanggil. Ya kan? Kalau Paulus dipanggilnya itu tiba-tiba ada cahaya waktu dia sedang berjalan memburu orang-orang Kristen, tiba-tiba ada cahaya. Itu cara Tuhan memanggil Paulus. Bagaimana cara Tuhan memanggil Petrus? Ya dengan dipanggil langsung. Ikutlah aku. Tinggalkan semua itu, ikutlah aku. Itu cara Tuhan memanggil. Jadi cara Tuhan memanggil itu macam-macam. Beda-beda setiap orang. Nah, oke. Dan kapannya itu juga macam-macam. Ada yang dipanggil pada saat masih muda. Seperti yang masih muda ya banyak ya, kayak Timotius itu masih muda. Ada yang dipanggil sudah agak tua. Musa itu dipanggil 80 tahun kan umurnya kan. Paulus dipanggil mungkin sekitar 30 sampai 40 tahun. Jadi kapannya dan caranya itu bisa berbeda-beda setiap manusia. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana buat kehidupan kita. Saya berikan contoh, saya ambil dari sekian banyak tokoh-tokoh yang dipanggil dengan cara yang berbeda, waktunya berbeda-beda. Saya akan fokus saja
sebagai contoh pada pembahasan kita firman Tuhan kali ini adalah saya akan ambil yang namanya Paulus. Ya, untuk membuktikan bahwa ada ditetapkan, ada dilahirkan, dan ada dipanggil. Oke, ada dipanggil. Nah, saya akan bahas yang ini dulu pertama, Paulus ya. Kita akan baca dulu satu firman Tuhan, bahwa kita itu ditetapkan dan kita itu dipanggil oleh Tuhan. Galatia ayat yang pertama 15-16. Galatia pertama 15-16. Ini contohnya Paulus. Mari kita baca, saya sudah siapkan buat teman-teman di depan. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, kita baca dulu ayat yang ke-15 ya. Di sini dikatakan bahwa Ia itu Tuhan di sini ya. Ia itu di sini Tuhan. Ia memilih aku tuh aku di sini tuh adalah Paulus. Nah, di sini yang tadi bilang memilih itu artinya Tuhan tadi ditetapkan. Tuhan telah menetapkan Paulus sejak dalam kandungan ibuku. Nah, di sini dia pakai kata sejak dalam kandungan ibuku. Kalau Daud tadi memperjelas, sebelumnya, bahkan sebelum kita dalam kandungan, Tuhan sudah menetapkan kita itu mau jadi apa. Oke? Nah, setelah itu, Paulus bilang gini, Tuhan memanggil aku. Jadi ada memilih aku, dan ada memilih aku, dan ada memanggil aku. Nah, bagaimana caranya Paulus dipanggil oleh Tuhan? Tadi saya sudah kasih bocoran sedikit, caranya Paulus itu dipanggil Tuhan dengan cara, ya tiba-tiba dia bertemu dengan cahaya kan, lalu ada suara. Saulus, waktu itu namanya masih Saulus, mengapa engkau menganiaya umat-umatku? Nah, sejak itu Paulus bertobat, dan akhirnya dia memberitakan firman Tuhan. Itu cara Tuhan memanggil Saulus waktu itu, yang akhirnya menjadi Paulus. Caranya begitu. Kapan? Pada saat umur berapa? Nah, itu saya coba cari-cari ya, teman-teman. Nggak ketemu umurnya berapa tuh. Jadi, apakah umur 30, apakah umur 40, Saulus mulai berubah jadi Paulus tuh nggak ketahuan. Tapi saya yakin masih muda. Kenapa? Karena waktu itu kan Saulus masih kuat ya, naik kuda, memburu gitu. Orang percaya ditangkep-tangkepin, bahkan disiksa. Jadi dia masih muda. Mungkin antara 30 sampai 40 tahun. Jadi itu caranya, dan itu kapannya kita punya gambaran bahwa, tapi intinya Paulus di sini mau bilang bahwa saya dipilih, satu, dan saya dipanggil, dua, oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-16, mari kita lihat ayat yang ke-16, untuk apa? Dia itu tujuan hidupnya untuk apa? Memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, ini loh, ini purpose dari Paulus. Dia diciptakan oleh Tuhan ke muka bumi ini, ditetapkan oleh Tuhan di muka bumi ini untuk memberitakan Tuhan Yesus ke antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Itu loh, itu tujuannya. Paulus bilang begitu kan? Nah, perhatikan di sini ayat yang terakhirnya, bagian terakhir. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, di sini saya mendapatkan pembelajaran waktu saya membaca ayat ini. Khususnya yang ini ya, teman-teman ya. Sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan manusia. Jadi, begitu Paulus sudah yakin dengan panggilannya, dia tidak lagi minta pertimbangan manusia. Itu loh, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah yakin dengan panggilan hidupnya, kalau teman-teman sudah tahu panggilan hidupnya apa, ya, udah yakin banget saya diciptakan untuk ini. Sebetulnya kita nggak usah lagi tanya-tanya sama manusia. Karena itu udah datangnya langsung dari Tuhan. Bukannya nggak boleh tanya-tanya sama keluarga. Bukannya nggak boleh tanya-tanya, saya menurut lu, gue cocoknya jadi apa ya? Menurut papa mama, aku cocoknya jadi apa ya? Boleh nanya, boleh. Tapi pada akhirnya ini adalah antara teman-teman dengan Tuhan. Teman-teman dengan Tuhan. Justru malah kadang-kadang perkataan dari manusia termasuk keluarga kita bisa membelokkan kita dari tujuan penciptaan kita. Betul nggak? Kita bilang ke orang tua, saya mau jadi ini dong. Jangan, kamu nggak cocok, kamu nggak bakat. Akhirnya kita malah belok daripada tujuan penciptaan Tuhan untuk kita. Nah, Paulus bilang gini, karena saya udah yakin saya diciptakan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang bawah ini. Sedetik pun, sesaat pun, saya tidak lagi tanya sama manusia. Saya tidak lagi mempertimbangkan, atau saya tidak lagi meminta pertimbangan kepada manusia. Seperti ayat yang ini ya. Ayat 16 yang bagian ayat. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, ini saking yakinnya Paulus itu, atau dengan tujuan yang dia sudah dapatkan dari Tuhan. Nah, kalau kita kembali ke gambar ini sebentar, berarti ada ditetap, itu contoh Paulus ya. Saya cuma mau membuktikan bahwa Paulus pun bilang bahwa dia ditetapkan, lalu dia ada fase yang namanya dipanggil. Memang lahirnya
nggak ketahuan gitu ya. Nah sekarang saya akan bahas dua hal yang penting teman-teman. Saya akan fokus kepada yang ini. Saya ada dua hal yang saya akan bagikan sehubungan dengan gambar ini. Yang pertama itu adalah fase petunjuk-petunjuk. Nah ini perhatikan nih. Tahukah teman-teman, dari sejak kita dilahirkan sampai kita dipanggil, yang memang waktunya beda-beda dan gak ada yang tahu juga waktunya kapan, itu sebetulnya ada fase petunjuk-petunjuk. Nanti kita bahas lebih detail. Itu bahasan saya yang pertama yang akan saya bahas. Yang kedua, titik pada saat kita dipanggil. Nah, karena tidak mudah loh pada saat kita dipanggil sama Tuhan, apakah teman-teman mau menerima? Nggak gampang, nggak semua orang bisa menerima. Dan saya itu bisa buktikan dari firman Tuhan, nanti saya akan bahas waktu ngomong yang poin yang kedua. Nggak semua nabi-nabi pun langsung menerima ketika Tuhan memanggil mereka. Nggak semuanya bisa menerima. Saya bisa berikan banyak contoh di firman Tuhan, tapi saya nanti akan ambil satu contoh aja waktu bahas poin yang kedua ini. Oke ya? Jadi saya akan bahas dua poin yang utama, fase petunjuk-petunjuk, lalu titik dipanggil. Mari kita lihat yang pertama dulu, fase petunjuk-petunjuk. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi di awal teman-teman. Kenapa sih kita susah banget menemukan panggilan hidup kita itu apa? Kenapa sih Tuhan nggak langsung aja ngomong gitu sama saya, ya, supaya Andi kamu jadi trainer, kan beres toh. Jadi saya nggak usah cari-cari lagi, bingung-bingung lagi. Atau pas kita lahir, semuanya udah ada tulisannya di keningnya. Trainer, gitu. Dokter, atau arsitek, kan jadi gampang kan hidup kan. Jadinya orang tua kita udah tahu, wah ini anak saya itu diciptakan jadi arsitek nih, hamba Tuhan dalam arti pendeta gitu ya. Kan gampang toh. Kenapa sih nggak ada yang begitu-begituan? Jadinya kita susah gitu nyari-nyarinya. Sebetulnya saya bilang begini, nah ini bijaksananya Tuhan. Sebetulnya teman-teman tahu nggak? Sebetulnya menemukan panggilan hidup itu tidak sulit menurut saya. Saya ulangi ya, menemukan panggilan hidup itu tidak sulit. Kenapa? Karena Tuhan itu baik sama kita dan Dia sebetulnya sudah memberikan petunjuk buat hidup kita. Perhatikan, Tuhan sebetulnya sudah memberikan petunjuk buat kita. Supaya kita tahu sebetulnya panggilan hidup kita itu apa. Tapi seringkali kita nggak ngeh dengan petunjuk-petunjuk ini. Saya stop share dulu. Seringkali kita nggak ngeh dengan petunjuk-petunjuk ini, karena kita berharap sesuatu yang supranatural. Kita berharap seperti Paulus, ketemu cahaya. Kita berharap seperti Musa, yang tiba-tiba ada semak yang terbakar lalu ngomong. Wah, kita hal yang supranatural. Kalau hal yang biasa-biasa aja, kayaknya itu bukan petunjuk dari Tuhan deh. Nah teman-teman saya bilangnya enggak juga. Ya bukan berarti itu tidak mungkin, zaman sekarang bisa juga. Tuhan ngomong dengan cara yang supranatural bisa. Tapi mayoritas dari kita sebetulnya dengan cara yang biasa-biasa aja. Dengan cara yang alami saja. Tapi cara-cara yang alami di situ sebetulnya Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk. Oke, petunjuk-petunjuknya apa? Nah ini, masalahnya kita nggak peka sih, ya kan? Masalahnya kita nggak ngeh sih. Saya harap firman Tuhan pada siang hari ini bisa membangunkan teman-teman. Oh, iya ya, kenapa gua nggak pernah ngeh sama petunjuk-petunjuk itu ya? Kok gua nggak pernah ngeh? Nah, karena memang mungkin nggak pernah diajarin juga ya, supaya memperhatikan hal-hal atau sinyal-sinyal seperti ini. Baik, mari kita lihat ya. Balik lagi ke sini. Fase petunjuk-petunjuk itu sebetulnya Tuhan sudah berikan lewat dua hal. Perhatikan, lewat dua hal. Nanti kita bahas lebih detail. Yang pertama itu lewat kekuatan kita apa? What is our strength? Itu petunjuk pertama. Teman-teman perhatikan. Ini petunjuk pertama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa kekuatan Anda? Yang kedua, petunjuknya nanti kita bahas lebih detail ya. Adalah what is your passion? Jadi untuk menunjukkan tujuan hidup kita, kita mesti peka dengan sinyal-sinyal berupa kekuatan kita apa. Yang kedua itu berupa passion kita apa. Mari kita bahas yang pertama dulu. What is your strength? What is your strength itu intinya adalah apa sih yang teman-teman bisa lakukan? Misalnya contoh ya, Yusuf misalkan, Yusufnya ini ya, Yusuf yang di sini ya, bukan Yusufnya di firman Tuhan, ini Yusuf di sini nih yang tadi habis nyanyi sama kita. Misalkan Yusuf nih, dia bisa menggambar misalnya. Nah itu strength-nya Yusuf bisa menggambar. Saya nggak bisa menggambar, it's not my strength. Sebetulnya dari situ udah ada sinyal. Saya berarti tidak mungkin dong ngambil jurusan atau pekerjaan yang berbau-bau desainer, yang berbau-bau arsitek, yang berbau gambar. Oh gambar aja nggak bisa kok. Itu berarti it's not my strength. Itu sebetulnya udah petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa bahwa Andi, kamu panggilan hidupnya bukan di area situ. Nah,
Teman-teman perhatikan. Untuk petunjuk yang pertama, strength. Saya punya 2 pertanyaan. Silakan dicatat dan silakan direnungkan. Boleh difoto juga boleh atau di share screen juga boleh. Karena pertanyaan ini tentu tidak mudah kalau mesti dijawab sekarang. Ini teman-teman perlu menyediakan waktu secara khusus yang mungkin nanti di akhir ini ya pas weekend atau minggu depan atau kapanpun teman-teman mesti mungkin sambil berdoa, sambil merenung lalu bertanya. Dengan pertanyaan ini ya teman-teman bisa lihat nih. Pertanyaannya apa kalau strength ini? Ada 2 pertanyaan. 1, kegiatan apa atau hal apa yang bisa Anda lakukan atau pelajari dengan cepat? Itu petunjuk yang pertama. Ngomongin tentang strength. Jadi kalau buat teman-teman disuruh melakukan itu gampang. Nggak semua orang bisa gitu, cepet gitu. Misalkan kayak tadi Yusuf kalau disuruh gambar, mungkin dia 10 menit, 15 menit selesai. Buat saya disuruh gambar, seharian, itu pun hasilnya jelek gitu. Jadi ini nih teman-teman ya, apa sesuatu yang buat Anda gampang, tapi buat orang lain nggak gampang. Itu petunjuk tentang strength. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, nanti coba direnungkan, kegiatan apa yang bisa membuat Anda berpikir, loh kok gue bisa melakukan itu ya? Nah, gitu ya, kegiatan apa, sebentar saya baca dulu ya, kegiatan seperti apa yang dapat membuat Anda berpikir, bagaimana saya dapat melakukan itu? Jadi Anda kaget sendiri gitu, misalkan begini, contoh ya, dulu saya lagi SMA, lagi SMP, seringkali juga jadi pemimpin pujian, atau disuruh ngomong di depan gitu, memimpin pujian. Ya saya bisa, sebetulnya saya nggak bisa nyanyi loh teman-teman, tapi saya kalau disuruh memimpin pujian berani, modal nekat. Dan waktu saya memimpin pujian, karena saya dibantu sama singer ya, sebetulnya mereka yang lebih berperan. Tapi setelah saya selesai, orang-orang tuh banyak yang muji. Wah, Di bagus banget tadi mimpinnya, kita enak loh, kita enjoy. Saya sampai kaget sendiri, masa sih? Bagus ya saya mimpinnya ya, bagus ya saya ngomong di depan ya. Iya Andi, wah kamu kayaknya ada bakat ya untuk bisa ngomong di depan, public speaking dan lain sebagainya gitu. Nah itu apa namanya info dari orang dan membuat Anda loh, iya ya, kok saya bisa melakukan itu ya? Kalau mungkin ya Yusuf tadi mungkin ada orang yang bilang, gila, Suf, bagus banget gambarnya. Wah, keren banget. Ah, masa sih? Iya, ini keren banget loh. Gila, gue kayaknya baru pernah melihat gambar sebagus ini loh. Ya, Yusuf akan bilang, wah, iya ya, ini bagus banget ya. Oh, kok bisa bagus banget? Kok bisa orang-orang bisa bilang gue bagus banget ya? Nah, teman-teman itu menurut saya itu pertanyaan yang perlu Anda renungkan untuk memahami petunjuk yang pertama. Namanya itu adalah strength. Coba, mari kita lihat kembali tokoh Paulus ya. Tokoh Paulus nih, bagaimana dia juga bisa mendapatkan atau dia punya strength apa? Karena kan tujuan hidup dia tadi itu ya, memberitakan Kristus ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Apa strength-nya? Mari kita baca. Ini saya ambil contoh Paulus kembali. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, ini maksudnya Paulus ya, di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, Yerusalem. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Nah, berarti Paulus itu dididik atau gurunya itu Gamaliel. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, ini strength-nya Paulus. Jadi Paulus sudah dilengkapi di bawah hukum Taurat atau pendidikan yang namanya Gamaliel. Teman-teman perhatikan, enggak semua orang itu bisa mendapatkan pendidikan seperti Paulus. Karena kalau teman-teman ini ya tahu pendidikan orang Yahudi pada zaman itu, kalau misalkan dia nggak lulus, ditesnya kan susah ya. Kalau dia nggak lulus, dia nggak mungkin jadi rabi, dia nggak mungkin jadi pengajar. Makanya kayak Petrus, apa tuh jadinya nelayan karena mungkin dia secara apa namanya pikiran, secara kekuatan dia nggak bisa menjadi pengajar atau ahli Taurat segalanya nggak bisa. Apalagi Paulus di sini di bawah didikannya namanya Gamaliel. Gamaliel itu orang terkenal zaman dulu. Teman-teman perhatikan itu orang terkenal, orang yang hebat di bidangnya, di hukum Taurat. Paulus dididik oleh Gamaliel, jadi betapa ketatnya, betapa luar biasanya Paulus ini. Nah itu kekuatan dari Paulus. Gamaliel itu kalau zaman sekarang ya, kalau teman-teman tahu zaman sekarang, saya kasih analogi, kalau kita ngomongin marketing, ya Pak Hermawan Kartajaya dong expertnya. Ya kan, kalau kita ngomongin tentang keuangan, finance, ya Ibu Sri Mulyani salah satunya. Bayangkan kalau kita tahu bahwa si A itu dia anak buahnya Pak Hermawan atau dia dididik oleh Pak Hermawan. Wah, tentu orang itu orang hebat di marketingnya ya, karena di bawah didikan langsung seorang tokoh marketingnya, bukan cuma Indonesia itu Pak Hermawan, tapi juga dunia. Nah, itu strength-nya dari Paulus. Itu petunjuk loh buat Paulus. Wah, saya mendapatkan kekuatan, tahu akan hukum Taurat, tahu akan adat Yahudi, tahu tentang firman Tuhan. Yang semua orang, nggak semua orang bisa seperti itu. Karena Petrus, Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang lain kan nggak di bawah Gamaliel. Ya kan enggak, Paulus di bawah Gamaliel. Oke.
Ya, ini petunjuk yang pertama ya. Tapi saya mau bilang begini, strength aja nggak cukup. Kalau teman-teman punya tahu kekuatan apa kekuatannya, itu ternyata nggak cukup teman-teman. Contohnya begini, saya bisa berenang, ya kan? Saya bisa berenang contohnya nih. Tapi sebetulnya saya nggak suka berenang. Akibatnya apa? Ya saya berlatihnya nggak betul-betul karena memang saya bisa berenang, strength saya bisa berenang. Tapi kalau saya nggak suka berenang, ya saya latihannya nggak mungkin setiap hari. Orang males, nggak suka, ya kak. Seminggu sekali mungkin, itu pun 2 jam. Akibatnya apa? Ya saya nggak mungkin bisa jadi juara renang, meskipun saya bisa renang. Yang saya mau bilang begini, kita perlu petunjuk yang kedua. Petunjuk yang pertama strength, kita perlu petunjuk yang kedua. Apa itu? Namanya passion. Apa yang saya suka? Nah, apa yang saya suka? Sebetulnya, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, coba kalau saya tanya ke teman-teman ya, kamu waktu kecil suka apa? Kamu waktu SMP, SMA, atau masih SD, kamu suka apa? Saya suka ini, itu petunjuk sebetulnya. Itu petunjuk loh, dalam rangka supaya kita mengetahui panggilan hidup kita apa. Tapi kan kita sering menganggap remeh yang gitu-gituan. Ya kan, kita pikir ini nggak penting. Kita pikir ini suka-sukaan aja. Enggak, teman-teman, itu juga salah satu petunjuk. Nah, untuk passion, saya punya 2 pertanyaan lagi. Teman-teman silakan catat lagi ya pertanyaan ini ya. Nanti jawab waktunya lebih senggang. 2 pertanyaan tentang passion itu ini. 1, kegiatan apa yang membuat Anda rindu? Jadi teman-teman tuh kalau nggak melakukan hal itu, pengen ngelakuinnya. Saya seneng ngajar. Di awal-awal pandemik itu kan tiba-tiba semua jadwal kan tidak ada. Nah, hampir 3 minggu mungkin nggak ngajar-ngajar. Aduh, itu kangen banget. Saya rindu banget ngajar. Apalagi offline. Nah, ini saya bersyukur besok ada kelas offline pertama ya. Meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat, tapi saya suka banget, saya nggak sabar buat besok nih. Karena ya udah kangen. Nah, itu udah teman-teman. Apa tuh kegiatan yang membuat teman-teman kangen? Rindu. Nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dibayar pun, teman-teman mau melakukan itu. Yang kedua ini, kegiatan apa yang Anda nikmati sekali ketika melakukannya? Sampai bisa lupa waktu. Kalau udah ngerjain itu kayaknya, aduh, nggak kerasa, tiba-tiba udah siang. Kadang-kadang bisa lupa makan siang. Ini apa nih? Yang teman-teman kayaknya enjoy banget melakukan ini. Passion gitu, enjoy banget. Dan passion itu memberikan kita energi. Kayaknya tuh kita nggak ada capeknya kalau melakukan ini. Nah, saya nggak tahu, kita semua bisa berbeda-beda. Saya nggak tahu Roberto apa, saya nggak tahu Alvin apa, yang passionnya gitu, saya nggak tahu. Tapi coba, ini petunjuk-petunjuk loh yang kita mesti tahu. Ya, mari kita ambil lagi contoh Paulus. Bagaimana passionnya Paulus dengan suatu bidang. Kalau tadi strength-nya kita sudah tahu ya, dia dididik dalam pendidikan hukum Taurat yang ketat oleh Gamaliel. Tapi ini salah satu contoh Paulus yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 29 sampai yang ke-11. Memang ini ceritanya itu setelah Paulus bertobat. Tapi kalau dia seperti ini setelah bertobat, ya kurang lebih dia juga seperti ini dalam hal passion ya, sebelum dia bertobat. Nah, kita lihat bagaimana passionnya Paulus pada saat dia ngajar. Mari kita baca ya, ayat yang 9. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara. Jadi Paulus sedang khotbah, sedang ngajar gitu ya. Lama banget. Lama banget ngajarnya. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Jadi si Etikus dia nggak tahan gitu, ngantuk gitu. Akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Dia jatuh. Saking lamanya dia ngantuk, dia jatuh. Ketika diangkat sama orang, dia sudah mati, Etikus ini. Ibu lihat, perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus ya. Tetapi Paulus turun ke bawah, dia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab dia masih hidup. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Jadi ini dibangkitkan ya. Etikusnya tuh katanya nggak mati, ini cuma tidur. Akhirnya Etikusnya kan hidup lagi. Nah, perhatikan, setelah Etikusnya hidup lagi, anak orang mudanya hidup lagi, apa yang dilakukan Paulus? Paulus kembali ke ruang atas, memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi dia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian dia berangkat. Teman-teman perhatikan, ini passion. Nangkep ya maksudnya ya? Jadi situasinya itu ada orang yang jatuh dari lantai 3 mati. Teman-teman coba bayangkan dalam kondisi sekarang. Kita lagi ibadah, tiba-tiba ada orang yang meninggal. Nggak tahu kenapa, blok, meninggal di ruang ibadah. Panik gak kita coba? Ya kan panik kan gitu, wah ada orang meninggal gitu. Kira-kira kebaktian diteruskan apa enggak? Mungkin langsung doa penutup kali. Wah, karena ada Bapak Ibu, ya udah kita doa penutup ya. Paulus, ada orang mati, dibangkitkan, naik lagi ke atas, ngajar lagi.
sampai fajar menyingsing. Can you believe that? Itu passion. Itu passion. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang minta, enjoy banget. Lalu akhirnya Paulus melakukan itu lagi. Nah, teman-teman, ini petunjuk yang kedua. Petunjuk yang kedua, namanya tuh passion. Tapi Anda perhatikan, teman-teman perhatikan ya. Strength tanpa passion nggak bisa. Tapi kalau teman-teman cuma ngandalin passion aja tanpa strength, juga teman-teman nggak bisa. Ya kan? Banyak juga kan yang bilang, saya suka banget sama bidang ini. Tapi kalau nggak bisa, ya bukan panggilan hidupnya. Contoh umpamanya, yang saya paling banyak lihat itu orang yang punya passion tapi nggak mampu. Contohnya apa? Di Indonesian Idol. Ya kan? Berapa banyak yang ditanya, kamu suka nyanyi? Suka. Pengen jadi apa di sini? Indonesia, I am the next Indonesian Idol. Wow, passion kan? Wah, saya suka nyanyi. Kamu suka nyanyi? Ya suka. Di mana kamu nyanyi? Di mana-mana. Di kamar mandi, di mana? Oke, sekarang ya udah, kamu mau nyanyi apa? Begitu dia nyanyi, waduh, suaranya ampun-ampunan. Itu cuma ngandelin passion tapi nggak punya strength. Nah, penggabungan keduanya ini loh, teman-teman. Saya kembali masuk ke slide ya. Penggabungan antara dua petunjuk ini loh. Petunjuk yang namanya strength, dengan pertanyaan tadi nanti teman-teman bisa jawab. Lalu petunjuk yang namanya passion, pertanyaannya tadi nanti teman-teman bisa jawab. Di antara kedua ini, gabungan kedua ini, itu adalah your calling. Itu adalah panggilan hidup teman-teman. Perhatikan ini. Jadi penggabungan antara strength dengan passion, itulah your calling, atau itulah your purpose, atau itulah tujuan hidup dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya sama saya begini ya, misalkan teman-teman sekarang ada yang sudah bekerja atau udah kuliah, Pak Andi, misalkan teman-teman nanya sama saya, Pak Andi, saya tanya dong, Pak, saya itu sekarang sudah dalam passion saya, sekarang tuh saya sudah dalam calling saya atau belum ya Pak Andi? Saya sudah dalam panggilan hidup saya atau belum ya Pak Andi? Kalau ada yang nanya begitu kepada saya tanyanya gampang, tanyanya gini aja, kamu sudah di bidang pekerjaan kamu sekarang ini atau di kuliah kamu ini, itu sudah ada kekuatan kamu nggak di situ? Lalu di bidang pekerjaan kamu ini, ya, atau di kuliah kamu ini, kamu suka nggak sama hal itu? Udah, itu aja yang saya tanya, simple. Jadi kalau ada yang nanya begini, ada yang nanya itu sama saya jawabnya gampang aja. Kamu bisa nggak di bidang itu? Kamu jago nggak di bidang itu? Lalu kamu suka nggak di bidang itu? Karena gabungan keduanya itu adalah your calling. Nah, lalu kalau ditanya ciri-cirinya apa sih Pak? Kalau sekarang saya sudah ada dalam pekerjaan yang betul-betul panggilan hidup saya. Ciri-cirinya apa Pak? Bagaimana saya bisa mengkonfirmasi? Sekarang ini strength saya betul Pak. Ini passion saya betul Pak. Tapi ada nggak konfirmasi terakhir Pak? Bahwa yang membuktikan bahwa ini saya betul-betul sedang ada dalam calling saya, purpose saya. Ada. Ini cirinya. Perhatikan. Apakah kegiatan atau pekerjaan tersebut memberikan Anda rasa bermakna? Itu pertanyaan terakhir dari calling. Jadi kalau yang teman-teman kerjakan sekarang, yang teman-teman sedang kuliah di sini, pada saat Anda selesai mengerjakan suatu tugas tertentu, itu memberikan rasa bermakna nggak? Memberikan rasa puas nggak? Wah, bentar. Saya stop share dulu. Kalau saya setelah selesai ngajar, wah, saya merasakan kepuasan banget. Bahkan kalau ngajar berturut-turut 2 minggu, ngajar setiap hari, capek badan, fisiknya capek. Tapi setelah selesai ngajar selalu merasa selalu ada, saya bilang gini loh, untuk inilah saya diciptakan, for this I am created, selalu bilang begitu. Wah, this is my calling. Capek memang secara fisik, tapi senang. Itu konfirmasi terakhir bahwa Anda, Bapak Ibu, sedang bekerja atau sedang berada dalam your calling dengan ciri-ciri yang tadi, passion dan yang namanya strength. Oke, mari kita lihat lagi Paulus. Bagaimana Paulus ya? Paulus bilang gini akhirnya, kalau kita ada dalam calling kita, kalau kita sedang ada dalam purpose kita, pada akhirnya nanti ujung-ujungnya, di akhir ujung kehidupan kita, kita bisa ngomong seperti Paulus. Di 2 Timotius 4, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wow. Asik ya? Kita kalau sampai bisa ngomong gini, kalau kita udah sampai di akhir kehidupan kita, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wah, betapa indahnya, how beautiful it is, teman-teman ya. Jadi kalau kita hidup dalam calling kita, at the end of the day, pada akhirnya kita bisa bilang seperti ini kepada Tuhan, sama seperti Paulus bilang ini kepada Tuhan. Dan kita akan masuk ke dalam hadiratnya dengan penuh kebanggaan, karena kita memang sudah menjalankan
tugas dari Tuhan, our purpose yang berasal dari Tuhan. Oke, itu pembahasan pertama. Sebentar lagi saya selesai. Mari sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Titik dipanggil. Titik dipanggil. Nah, kapan titik dipanggil ini? Kapan kita dipanggilnya? Waktunya bisa berbeda-beda. Kita nggak pernah tahu. Oke, teman-teman bisa pelajari ya. Tadi saya sudah sampaikan, tokoh-tokoh Alkitab itu dipanggilnya itu waktunya berbeda-beda. Musa udah umur 80 tahun, sudah cukup tua. Paulus ini mungkin masih muda, 30 tahun. Petrus juga mungkin ada setengah bayi 40 tahun gitu ya, beda-beda. Yusuf 17 tahun mendapatkan callingnya, jadi beda-beda, waktunya berbeda-beda, dan cara Tuhan memanggil pun berbeda-beda. Tapi yang saya akan bahas itu begini loh teman-teman, bagaimana respon teman-teman waktu tahu panggilan hidup itu yang saya mau bahas. Sekali lagi saya ulangi, bagaimana respon teman-teman ketika teman-teman menyadari panggilan hidup teman-teman itu apa. Karena seringkali begini loh, saya ulang itu ya. Perhatikan ke depan. Seringkali isu utamanya itu adalah bukannya kita nggak tahu our strength, bukannya kita nggak tahu our passion, bahkan bukannya kita nggak tahu panggilan kita hidup apa-apa, bukan. Tapi kita nggak berani merespon itu. Kita nggak berani menghidupi panggilan hidup itu apa. Misalnya contoh, ini kalau saya ceritakan kisah hidup saya cukup panjang, tapi intinya begini. Dulu saya konsultan. Ya, saya background-nya itu konsultan. Sampai suatu hari 2012, saya merasa panggilan hidup saya itu bukan konsultan. Artinya saya bukan di bidang ini. Saya tahu banget kayaknya saya itu mesti keluar dan saya mesti bergerak di bidang ngajar sebagai trainer. Waktu itu trainernya di bidang presentasi. Saya tahu panggilan itu karena gelisah, hati gelisah ya. Tapi pertanyaannya, saya berani nggak memenuhi panggilan hidup itu? Saya berani nggak merespon panggilan Tuhan itu? Nah, itu loh. Saya bukannya nggak tahu passion saya apa, saya bukannya nggak tahu strength saya apa, tapi respon kita manusia kepada panggilan Tuhan itu yang seringkali kita nggak respon. Kita bisa bilang gini, saya bisa bilang gini waktu itu, bodo amat lah, purpose, bodo amat lah panggilan hidup, gue udah enak kerja di konsultan, gaji udah gede, ngapain gue keluar, lebih baik gue di sini. Saya matikan itu. Saya tidak merespon dengan panggilan hidup Tuhan dengan berbagai alasan. Bisa alasan kebutuhan hidup. Tapi kan saya udah enak kan di sini Tuhan kan. Kalau saya mesti keluar dari sini lalu mengejar yang panggilan hidup saya apa? Aduh, saya mesti mulai lagi dari awal. Gimana nanti gajinya Tuhan? Gimana? Seringkali begitu. Dan saya mau bilang begini, ternyata itu dialami bukan cuma oleh kita saja, tapi juga oleh para nabi-nabi. Maksud saya begini, bukannya berarti kita bangga. Oh ya kalau gitu saya tenang lah Pak. Ya nabi-nabi aja begitu, apalagi saya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita belajar dari para nabi ini, lalu bagaimana mereka merespon. Oke? Mari saya ambil contoh nabi yang namanya Yeremia. Banyak contoh di Alkitab ya teman-teman ya. Beberapa contohnya misalkan Gideon. Masih ingat cerita Gideon? Bagaimana respon dia waktu Tuhan memanggil dia? Waktu dia sedang mengirit gandum. Lalu Tuhan bilang gini, ngapain kamu mengirit gandum? Ayo pimpin bangsa Israel untuk berperang. Apa responnya Gideon? Ya macam-macam. Apa responnya Musa waktu bilang, pergi kamu ke Mesir, bebaskan umatku. Apa responnya Musa? Saya nggak pandai bicara Tuhan. Kenapa sih pilih saya Tuhan? Betul nggak? Itu responnya Musa. Banyak contohnya. Tapi mari kita lihat contoh Nabi Yeremia. Oke? Fokus sebentar lagi saya selesai. Dan ini penting banget teman-teman. Mari kita baca Yeremia 1:4-9. Yeremia 1:4-9. Saya bacakan ya. Firman Tuhan datang kepadaku, kepada Yeremia. Bunyinya, nah ini berarti caranya dengan cara yang supranatural. Firman Tuhan ngomong langsung kepada Yeremia. Kapan? Saya nggak tahu dalam usia berapa ini Yeremia mendapatkan ini. Tapi Tuhan ngomong gini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau bagi nabi. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini purpose-nya. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Berarti tujuan hidupnya Yeremia itu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wah, ini enak ya. Dalam tanda kutip enak nih Yeremia. Karena Tuhan ngomong langsung dengan cara supranatural. Oke, nggak semua kita bisa seperti ini. Nah, mari kita lihat respon Yeremia. Nah, ini yang menarik. Ini yang saya ingin teman-teman dapetin. Lihat. Ayat yang ke-6 dulu ya. Maka aku menjawab, Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda. Berapa sering respon kita seperti ini? Tuhan. Jadi freelance, Tuhan. Jadi trainer, saya udah enak jadi konsultan Tuhan. Ngapain keluar-keluar?
Nanti kalau jadi freelance nggak ada panggilan gimana? Saya mau makan apa? Istri anak saya mau makan apa? Oh, cuma saya doang yang kerja, istri saya nggak kerja, saya jadi tulang punggung keluarga, nanti kalau nggak ini gimana? Sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini sesungguhnya ada dua isu yang Yeremia katakan kepada Tuhan. Kita fokus dulu ke ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 nih. Ada dua isu yang Yeremia sampaikan kepada Tuhan. Pertama, aku tidak pandai bicara. Itu isu pertama sebetulnya. Yang kedua, aku masih muda. Itu isu yang kedua. Jadi di ayat yang ke-6 ini, ada dua isu yang Yeremia sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama, yang ini, yang A, sebut yang A ya. Saya tidak pandai bicara. Itu masalah kemampuan. Yang B itu, aku masih muda Tuhan. Itu masalah kemauan. Saya ulangi, perhatikan sekali lagi. Aku tidak pandai bicara, itu masalah kemampuan. Saya tidak mampu ngomong Tuhan. Yang kedua, sebab aku masih muda. Kalau itu masalah kemauan. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana Tuhan membantu Yeremia akan kedua hal ini. Bapak Ibu, teman-teman perhatikan ayat yang ke-7. Yang ke-7, lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia. Ada chat sebentar. Ayat 6 belum muncul. Ibu Armen bilang ayat 6 belum muncul. Ayat 6 sudah muncul? Oh. Saya ulangi ya. Sebentar, sorry. Thank you, Bu Armen. Sudah muncul ayat 6? Sekarang sudah muncul? Sudah ya. Saya ulangi kalau gitu ya, maaf. Tadi saya nggak ngeh. Nah, ayat yang ke-6 itu bilang, ini kan Yeremia yang menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Nah, ini isu yang pertama. Aku tidak pandai bicara. Ini saya sebut namanya isu kemampuan. Kemampuan. Lalu Yeremia bilang ini, sebab aku masih muda. Nah, ini namanya isu kemauan. Jadi yang pertama itu isu kemampuan, aku nggak pandai bicara. Yang ini tuh isu kemauan, aku masih muda. Oke, itu ya, itu ayat ke-6. Teman-teman perhatikan jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-7. Lihat, ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Oke, tetapi kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Perhatikan, teman-teman lihat. Ayat yang ke-7, Tuhan bilang gini, jangan katakan aku masih muda. Lihat. Jadi yang Tuhan sedang coba tekankan, isunya itu isu di sini. Isu nomor 2. Yang masalah kemauan. Tuhan tidak ngomong isu nomor 1. Tuhan nggak ngomong gini, oke, kalau gitu aku akan jadikan kamu pandai berbicara. Enggak. Yang pertama bukan itu yang penting buat Tuhan. Yang pertama yang Tuhan pentingkan itu, jangan katakan aku masih muda. Ini penting loh. Ya kan? Harusnya kan kita bertanya kan, di atas Yeremia mengutarakan dua isu. Tapi kenapa di ayat yang ke-7 Tuhan cuma langsung ngomong, jangan katakan aku ini masih muda. Tuhan cuma fokus dulu ke yang ini. Nah, ini penting. Kenapa Tuhan nggak ngomong misalkan di ayat yang ke-7, oh lu nggak pandai bicara, gampang, nanti gue bisa bikin kamu jadi pandai bicara. Enggak, Tuhan langsung ngomongnya gini dulu, aku masih muda. Perhatikan. Berarti buat Tuhan, isu masalah kemauan itu lebih penting daripada masalah kemampuan. Saya ulangi. Buat Tuhan, isu masalah kemauan lebih penting daripada isu masalah kemampuan. Karena sebetulnya kalau masalah kemauan, Tuhan nggak bisa paksakan. Tuhan nggak bisa tiba-tiba ubah Yeremia tiba-tiba menjadi lebih tua. Nggak bisa. Masalah kemauan itu tergantung dari Yeremianya. Ya, masalah kemampuan Tuhan bisa bantu. Sekali lagi ulangi ya. Kalau masalah kemauan Tuhan nggak bisa mempengaruhi Yeremia. Ya terserah Yeremia, punya kehendaknya dia, punya kehendak bebas. Tapi kalau masalah kemampuan kamu tidak pandai bicara, itu masalah sepele. Masalah kemampuan masalah gampang. Asal kamu mau, aku bisa berikan kemampuan. Tapi kamu maunya itu tergantung kamu. Semoga teman-teman bisa tangkap nih. Oke, saya lanjut ya. Saya udah agak telat sedikit, mohon maaf ya teman-teman, saya telat 5 menit. Ayat yang ke-8, cepat aja. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-8 itu sebetulnya, sebetulnya adalah obat untuk masalah kemauannya Yeremia. Jadi kan Yeremia bilang, aku masih muda Tuhan. Tuhan bilang gini ayat ke-7. Janganlah kamu bilang kamu masih muda. Lalu ayat ke-8 bilang gini, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Jadi obat untuk masalah kemauan Yeremia yang membuat Yeremia masih ragu-ragu karena dia menganggap dirinya masih muda. Tuhan bilang gini, jangan takut.
aku menyertai engkau. Meskipun Tuhan nggak bisa mempengaruhi Yeremia untuk say yes, tapi Tuhan cuma bisa menguatkan. Tuhan bisa memberikan janji, jangan takut. Tapi kalau masalah kemampuan, ayat yang 9 lihat. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi, saya gemes sendiri nih. Tahu maksud saya? Jadi kalau masalah kemampuan, Tuhan gampang banget. Oh, lu gak pandai ngomong, sini tak jamah mulutmu nih. Langsung dia mengulurkan tangannya menjamah mulutnya Yeremia. Langsung Yeremia bisa pandai berbicara. Jadi kalau masalah kemampuan lebih cetek buat Tuhan. Lebih gampang Tuhan bisa bantu. Tapi kalau masalah kemauan, sulit. Tergantung Yeremia sendiri. Tuhan hanya bisa bilang, jangan takut. Kamu nggak usah takut, nggak usah masih khawatir. Tapi terserah kamu Yeremia. Tapi kamu jangan takut. Tapi kalau masalah nggak bisa ngomong, gampang. Sini, tak sentuh mulutmu. Itu loh teman-teman. Jadi kesimpulannya begini, perhatikan. Ini masalah dipanggil ya. Pada saat teman-teman menemukan panggilan hidupnya, saya nggak tahu kapan, mungkin sekarang sudah atau mungkin belum, tapi pada waktu teman-teman menemukan panggilan hidupnya, selalu ada dua masalah, masalah kemauan dan masalah kemampuan. Masalah kemauan dan masalah kemampuan. Dan dari Yeremia kita bisa mendapatkan pelajaran, Tuhan memberikan obat untuk keduanya. Masalah kemauan, Tuhan bilang gini, jangan takut karena Tuhan menyertai. Karena seringkali memang kalau masalah kemauan itu seringkali kita yang takut. Seperti contoh saya tadi waktu di tahun 2012, aduh Tuhan, kalau saya keluar dari konsultan nanti gimana? Kalau saya jadi freelance nanti kalau nggak ada yang manggil gimana Tuhan? Saya cuma punya tabungan buat 6 bulan, nanti kalau 6 bulan nggak ada panggilan, anak istri saya mau makan apa? Itu masalah kemauan. Nah, ini janji Tuhan begini, jangan takut, aku menyertaimu. Tapi kalau masalah kemampuan, Tuhan akan berikan kemampuan. Lebih simpel, lebih gampang kalau masalah kemampuan. Tuhan bisa temukan saya dengan pengajar, Tuhan bisa temukan saya dengan satu ilmu, Tuhan bisa temukan dengan saya dengan berbagai hal. Kemampuan gampang nih, saya bisa bantu kamu. Tapi kalau masalah kemauan, kamu harus putuskan sendiri. Tergantung kamu sendiri, aku nggak bisa paksa. Tapi kalau kemampuan, aku masih bisa bantu. Oke? Saya rangkum semuanya ya teman-teman, saya rangkum semuanya. Jadi, ada 3 titik penting dalam hidup kita. Pada saat kita ditetapkan oleh Tuhan, pada saat kita dilahirkan, dan pada saat kita dipanggil. Kapan kita dipanggil? Waktu, cara bisa berbeda-beda di antara kita semua. Dan seringkali karena kita merasa kita nggak tahu panggilan hidup kita apa. Saya diciptakan untuk jadi apa? Nah, kita perlu peka dengan fase petunjuk-petunjuk. Di sini ada 2 petunjuknya. Apa strength kita dan apa passion kita. Oke? Dan isu yang berikutnya adalah pada saat kita dipanggil, Tuhan ngomong sama kita, entah dengan berbagai cara. Bisa lewat hati nurani, bisa lewat teman, mungkin bisa lewat manusia, bisa juga pada saat kita berdoa. Kalau saya itu lewat kegelisahan. Kok kayaknya hidup gua nggak bermakna. Yang tadi ya, kalau hidup kita tidak bermakna, merasa kurang, itu berarti kita bukan dalam calling kita. Karena kalau kita hidupnya dalam calling, kita akan merasakan bahagia, bermakna. Wah, itu saya merasakan itu 2012. Pada saat kita dipanggil, ada 2 janji Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan menyertai, itu untuk masalah kemauan. Sama yang kedua, Tuhan akan memberikan kemampuan buat teman-teman. Itu masalah kemampuan. At the end of the day, saya tutup dengan satu kata yang saya buat sendiri, buat teman-teman sebagai penutup. Teman-teman perhatikan ini. Apa yang telah ditetapkan dan dipanggilnya, telah disiapkan dan akan disertainya sampai berkesudahan. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita telah ditetapkan? Siapa yang percaya bahwa kita telah dipanggilnya? Teman-teman, Tuhan sudah siapkan dan Tuhan akan sertai kita sampai berkesudahan. Oke, boleh saya tutup dengan doa ya teman-teman? Sayang kita nggak ada sesi tanya jawab karena ini sedang khotbah. Nanti kalau kita sedang seminar, biasanya kalau ada ini tuh pertanyaannya banyak banget. Dan saya suka dengan pertanyaan. Cuman ini kan lagi khotbah ya. Masa ada tanya jawab? Saya tutup dengan doa ya, Bapak Ibu, teman-teman. Mari kita tutup kepala kita. Tundukkan kepala kita dan tutup mata kita. Oh Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami kembali diingatkan akan pentingnya panggilan hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami diciptakan dengan satu tujuan yang berasal daripadamu. Ada satu bagian yang harus kami lakukan di muka bumi ini.
tujuan yang telah Engkau tetapkan Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah siang hari ini juga kami diingatkan bahwa kami harus peka kepada petunjuk-petunjuk yang telah Engkau berikan sepanjang kehidupan kami dari sejak kami lahir Tuhan. Sesungguhnya Engkau telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami. Ajar kami bisa peka, ajar kami bisa mengenali itu Tuhan. Baik kekuatan kami, strength kami, maupun kecintaan kami atau passion kami Tuhan. Biarlah kami bisa menggali strength dan passion kami. Karena kami yakin itu adalah petunjuk yang berasal daripadamu Tuhan. Dan kalau kami saat ini juga kami sudah tahu apa panggilan hidup kami, tapi kami masih takut, kami masih punya banyak alasan Tuhan, seperti contoh Nabi Yeremia di awal-awal tadi Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, masalah kemauan, kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami. Tak kalah kami sedang menghidupi panggilan hidup kami Tuhan, kami percaya Kau akan menyertai, Kau akan menjagai kami Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami mau hidup dalam panggilan hidup-Mu ya Tuhan, yang telah Kau tetapkan buat kami, dan kami percaya Kau akan menyertai. Dan kalau masalah kemampuan, seperti Engkau memberikan Yeremia kemampuan itu Tuhan, Kau akan supply kami, Kau akan berikan kami dengan ilmu, dengan knowledge, dengan mentor, dengan siapapun Tuhan, untuk melengkapi kami dalam kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam panggilan hidup yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya, pada akhir kehidupan kami, pada ujung hidup kami nanti, kami bisa berkata sebagaimana Paulus berkata, kami telah berbuat sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Sambutlah hamba-Mu yang telah melakukan sesuai dengan kehendak dan cara-Mu dalam kehidupanku. Dan kita akan diberikan mahkota oleh Bapa di surga, karena kita telah melakukan seturut dengan tujuan hidup yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami mau dan kami siap menjadi bencana-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah benar-benar bersyukur. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada teman pelayan yang lain. Silakan.